Pada hari pernikahan pria itu, dia secara paksa melepas masker pelayan, dan terkejut melihat bahwa pelayan itu adalah wanita yang meninggalkannya 7 tahun yang lalu. Melihat mantan kekasihnya, yang kini menjadi pelayan di klub malam, pria itu merasa campur aduk. Namun begitu dia teringat betapa kerasnya wanita itu meninggalkannya, ia marah dan dengan kasar menendang dompet wanita itu. Akibatnya jam saku yang berisi foto mereka berdua jatuh ke tanah. Ternyata 7 tahun yang lalu, ayah pria itu bangkrut secara tiba-tiba, dan karena tidak bisa menanggung beban orang tuanya memilih bunuh diri. Sebagai satu-satunya anak, pria itu akan segera ditangkap dan dihukum mati jika tidak mampu membayar utang ban. Di saat itu pacarnya menjadi satu-satunya tempat dia bergantung. Namun pacarnya kemudian memberikan surat pembatalan pernikahan, dan mengaku bahwa dia bersama pria itu hanya karena statusnya sebagai anak orang kaya. Ketika mengetahui pria itu jatuh miskin dan berutang 30 juta, pacarnya mengatakan bahwa dia tidak mungkin ikut menanggung utang dan menjadi janda. Pria itu tidak percaya pacarnya seperti itu. Dia merasa sangat terkejut dan menampar pacarnya dengan keras. Setelah itu pacarnya berbalik pergi tanpa menoleh. Namun setelah berbalik wanita itu langsung menangis deras. Ternyata dia melakukan itu agar tidak membebani pria itu, karena dia tahu hidupnya tidak lama lagi. Wanita itu mendonorkan ginjalnya kepada pria itu demi membantu melunasi utangnya. 7 tahun berlalu. Dengan bantuan pria itu dia menjadi bos besar dalam dunia kriminal. Namun kesehatan wanita itu semakin menurun. Ginjal satunya pun mulai gagal berfungsi. Dia tahu dia hanya memiliki 3 bulan lagi untuk hidup. Namun anak perempuannya masih berada di rumah sakit menunggu uang untuk perawatan. Wanita itu bekerja keras setiap hari dengan mengambil beberapa pekerjaan tambahan, agar bisa mengumpulkan uang untuk anaknya. Suatu hari dia pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan, dan kebetulan bertemu dengan sahabat lama pria itu. Begitu sahabat itu mengenali wanita itu, dia merasa sangat marah dan berkata kepadanya tentang pencapaian pria itu. Dia ingin agar wanita itu menyesali keputusan yang diambilnya. Namun wanita itu tidak membela dirinya. Ia hanya menahan air mata dan pergi dengan diam-diam. Tiba-tiba dokter menyadari bahwa wanita itu lupa membawa obatnya, dan mengejarnya. Ketika dokter melihat bahwa wanita itu sedang sakit, dia merasa bahwa ini adalah akibat dari perbuatannya dulu. Setelah mengetahui bahwa wanita itu mendonorkan ginjal untuk pria itu, sahabat pria itu mulai bingung. Ia pun segera menyelidiki kebenaran tentang kejadian 7 tahun lalu. Sementara itu wanita itu berada di klub malam bekerja. Setelah mengantarkan hadiah untuk pelanggan, dia baru mengetahui bahwa pria yang menyewa tempat hari itu adalah mantan kekasihnya. Beruntung dia mengenakan masker sehingga pria itu tidak mengenalinya. Dia selesai mengantarkan hadiah dan berniat untuk pergi. Namun karena kelalaian, dia tidak sengaja menjatuhkan meja minuman. Wanita itu panik dan cepat-cepat berlutut untuk meminta maaf dan menyatakan akan mengganti kerugian. Namun pria itu melihat tanda namanya di dada wanita itu. Ia segera maju dan menarik wanita itu. Dengan kasar melepas maskernya. Dan terlihatlah wajah wanita yang tak bisa dilupakan pria itu. Kemudian wanita itu mengeluarkan semua uang yang dimilikinya, dan berkata bahwa dia hanya memiliki uang sebanyak itu. Jika kurang, dia siap menandatangani surat utang. Namun pria itu mengabaikan uang itu dan menepisnya. Ia terkejut melihat bahwa wanita itu masih menyimpan jam saku pemberian darinya. Pria itu dengan antusias mengambilnya dan bertanya dengan tidak percaya, mengapa wanita itu masih menyimpan foto itu. Namun sebelum wanita itu menjawab, wanita licik muncul dan berkata, wanita itu pasti mengetahui bahwa pria itu telah menjadi orang besar di Shanghai, dan datang untuk memanfaatkan kesempatan ini. Namun pria itu tidak percaya pada wanita licik itu. Dia malah mengeluarkan berlian berharga 3 juta dolar, dan jam saku wanita itu. Meminta wanita itu memilih antara keduanya, karena dia ingin memberi wanita itu kesempatan kedua. Wanita itu berpura-pura memilih cincin berlian, agar pria itu bisa benar-benar menyerah padanya. Pria itu kecewa dan dengan emosi menembakkan senjata ke jam saku itu hingga hancur. Namun dia tidak tahu bahwa